Baiklah anak-anak, kita kembali lagi dalam pembelajaran PPKN. Di bulan Agustus ini sengaja temanya kita ya. Temanya yaitu 75 tahun Indonesia Maju, Dirgahayu Indonesia. Di sini ada Bangga Buatan Indonesia. Nah, pada pembahasan kali ini Mister akan membahas yaitu berkaitan dengan makna sila kelima dan juga penerapan persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Bunyi Pancasila sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dari sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti bunyinya, makna sila kelima menjelaskan mengenai keadilan yang harus didapatkan oleh seluruh masyarakatnya. Keadilan ini berlaku untuk seluruh aspek kehidupan, termasuk juga hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing individu. Keadilan sosial juga berarti tidak boleh mementingkan diri sendiri. Kita harus mengutamakan kepentingan umum dalam hidup bermasyarakat. Selain itu, aturan dalam hukum yang berlaku di Indonesia juga harus adil. Siapapun yang melanggar akan diberikan sanksi tanpa membedakan latar belakang. Kemudian penerapan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan padi dan kapas dapat diterapkan dalam kehidupan sehari dalam bentuk mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Kedua, bersikap adil. Ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak-hak orang lain. Yang kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang keenam, menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. Yang tujuh adalah suka bekerja keras. Di contohnya ada gambar salah satunya ada gambarnya, itu contohnya penerapannya. Berikutnya yaitu penerapan dan kesatuan. Pengertian makna prinsip dan penerapannya. Persatuan dan kesatuan adalah sila ketiga ya. Persatuan dan kesatuan adalah hal yang terpenting yang harus dimiliki oleh setiap bangsa. Hal ini penting karena manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan interaksi dan bantuan orang lain. Hal ini dapat tercermin dari kekompakan sesama manusia dalam menjaga persatuan-kesatuan dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, dalam hal bernegara, persatuan-kesatuan juga merupakan sebuah makna yang terkandung dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menggambarkan persatuan-kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak terpecah-pecah. Arti lebih luasnya yaitu berkumpulnya macam-macam corak dari berbagai kalangan, ras, budaya, dan adat istiadat dalam masyarakat yang bersatu, yang serasi, dan membentuk suatu kesatuan yang disebut dengan bangsa Indonesia. Kemudian kesatuan merupakan hasil dari persatuan yang menjadi utuh. Jadi kalau persatuan itu bagaimana ya berkumpulnya macam-macam ras, budaya, adat, hasil dari persatuan itu yaitu kesatuan. Setelah mereka berkumpul semuanya mengikat satu, ya menjadi hal yang utuh. Hal ini dilakukan untuk terhindar dari disintegrasi. Apa maksudnya disintegrasi? Perpecahan bangsa. Nah, hasil dari kesatuan ini nanti adalah muaranya adalah bangsa Indonesia atau negara kita tercinta yaitu negara Indonesia atau dikenal dengan istilah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makna persatuan dan kesatuan. Dari definisi persatuan dan kesatuan kita dapat menyimpulkan bahwa makna dari gabungan keduanya adalah keadaan satu atau tunggal yang menuntut adanya keterpaduan dari kemajemukan bangsa Indonesia. Tidak hanya sampai di situ saja, makna dari persatuan kesatuan bangsa Indonesia juga sangat mendalam karena melalui proses yang panjang. Konsep persatuan kesatuan melambangkan satu kesatuan wilayah negara
yaitu Negara Republik Indonesia, yang dibangun atas persamaan nasib, satu kesatuan budaya, kesatuan wilayah, dan satu ketuhanan yang Maha Esa. Walaupun di dalamnya terdapat banyak perbedaan ras, bahasa, budaya, suku, dan agama, tapi tidak membatasi semangat untuk bersatu, berpadu mewujudkan tujuan negara Indonesia. Ada 5 prinsip dalam pembangunan persatuan bangsa Indonesia. Prinsip tersebut adalah yang pertama adalah Bhinneka Tunggal Ika, itu yang ada di lambang negara bangsa Indonesia. Berbeda-beda tetapi tetap satu, itu prinsipnya. Kemudian bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan yang majemuk. Hal itu mewajibkan pada kita untuk saling bersatu padu. Ketiga, prinsip nasionalisme Indonesia. Nasionalisme atau cinta tanah air tidak berarti bahwa kita saling berpaling unggul daripada bangsa lain, namun berusaha untuk yang terbaik memajukan negara kita. Ketiga adalah prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Ini dimaksudkan adalah manusia memiliki kebebasan dan tanggung jawab tertentu terhadap dirinya, terhadap sesamanya, dan dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip wawasan Nusantara. Prinsip ini adalah manusia merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, atau yang tertuang dalam Sumpah Pemuda. Kemudian yang terakhir adalah prinsip persatuan pembangunan, yaitu untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dapat membangun menuju masyarakat adil dan makmur dengan semangat persatuan Indonesia. Oke, sampai di sini dulu penjelasan untuk makna sila kelima dan persatuan dan kesatuan. Sampai ketemu dalam pembelajaran berikutnya. Mister harapan kalian tetap semangat belajar online dan kalian mampu menyerap materi dengan baik. Terima kasih, sampai jumpa.